Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat mengenai flora beracun atau berbahaya. Di sini judul PowerPoint saya buat yaitu daya racun ekstrak kasar daun bintaro terhadap larva Spodoptera litura fabricius. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Irma Suryani dengan nomor NPM 2014151045 dari kelas Kehutanan B. Selanjutnya yaitu ada dosen pengampu mata kuliah inventarisasi flora dan fauna Universitas Lampung. Yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Gunardi Dewinarno MSI, yang kedua ada Bapak Dr. Arif Darmawan SHUT MSc, dan yang ketiga ada Ibu Dr. Haja Baina Sari Dewi SHUT MP. Pada PowerPoint saya terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Spodoptera litura fabricius adalah salah satu jenis serangga polifag yang berpotensi sebagai hama tanaman. Larvanya dikenal sebagai ulat gerayak. Tanaman pertanian yang dijadikan inang hama ini diantaranya adalah kedelai, talas, cabai, kubis, dan tembakau. Sedangkan tanaman kehutanan yang telah terbukti sebagai inangnya adalah Acacia manginum, Acrasycarpa, jarak, dan ulin. Bintaro merupakan tanaman berbentuk pohon dengan tinggi kurang lebih 20 meter. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pantai, khususnya di tanah berlumpur atau berpasir. Rosea 2002. Ciri-ciri tanaman bintaro adalah yang pertama, batangnya tegak berkayu, bulat dan berbintik-bintik hitam. Pepagang atau kulit kayunya halus, berwarna abu-abu dan berlentisel memanjang. Daunnya berbentuk spiral, melancet sungsang, pangkal daun melanjut, daun kering berwarna hitam agak berdaging, gundul, panjang, lebar, tulang daunnya sekunder sebanyak 15-25 pasang, tegak lurus pada garai. Yang kedua, metode penelitian. Yang pertama ada serangga uji. Serangga uji yang digunakan yaitu larva S. litura yang diperoleh dari pertanaman talas di Desa Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Bogor. Larva yang diperoleh dari lapangan kemudian dipelihara dan dikembangbiakan di laboratorium. Larva instar 2 digunakan sebagai serangga uji. Selanjutnya ada ekstrasi. Setelah kering, bahan tanaman tersebut digiling dengan menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Kemudian diayak dengan ayakan kawat kasar berjalin 1 mm. Serbuk ayakan diekstrak dengan menggunakan pelarut metanol dengan perbandingan 1:10 dengan metode perendaman atau maserasi selama 24 jam. Ekstrak yang diperoleh disaring dengan kertas saring lokal. Selanjutnya, hasil penyaringan diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 55-60 derajat Celcius dan penghampaan pada tekanan 580-600 mmHg vakum. Selanjutnya, ekstrak kasar yang dihasilkan kemudian disimpan dalam lemari es kurang lebih 40 derajat hingga saat digunakan. Selanjutnya ada uji pendahuluan, adapun caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode perendaman. Ekstrak diencerkan dengan aquades, selanjutnya daun caesin dipotong persegi ukuran 4x4 cm. Lalu sebanyak 4 potongan daun caesin per ulangan dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah diberi larutan ekstrak. Kemudian setelah perarutannya menguat, pada setiap cawan petri diletakkan 15 ekor larva instar. Lalu perlakuan kontrol digunakan daun yang dioles dengan metanol, kemudian diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Selanjutnya pemberian makan daun perlakuan dilakukan selama 48 jam. Kemudian larva diberi makan daun caesin. Dan yang terakhir yaitu pengamatan mortalitas larva dilakukan setiap hari hingga mencapai instar 4. Selanjutnya ada uji hubungan konsentrasi dan mortalitas. Pertama, berdasarkan uji pendahuluan, maka ekstrak diuji lanjut pada 5 taraf konsentrasi yang diperkirakan mengakibatkan kematian serangga. Uji 0% dan kurang dari 100%. Konsentrasi tersebut adalah 0,04%,
0,08%, 0,16%, 0,32%, dan 0,64%. Setiap perlakuan dan kontrol digunakan 15 ekor larva per ulangan sebanyak 3 ulangan. Cara perlakuan dan pengamatan dalam pengujian ini sama seperti uji pendahuluan. Data mortalitas larva diolah dengan menggunakan metode probit. Selanjutnya ada uji fitokimia. Kelompok senyawa yang ingin diketahui dari ekstrak kasar daun bintaro adalah alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid, saponin, dan tanin secara kualitatif. Pengujian dilakukan dengan metode tetes. Selanjutnya masuk pada bab hasil dan pembahasan. Pertama ada toksisitas ekstrak daun bintaro terhadap larva Eschys litura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, ekstrak daun bintaro memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas larva. Secara umum, konsentrasi ekstrak dasar daun bintaro mempunyai korelasi positif dengan persentase mortalitas larva. Adapun gejala umum kematian larva diawali dengan paralisis atau kelumpuhan tubuh larva yang mati berwarna hijau, kehitaman, dan lama-kelamaan menghitam dan lunak. Gejala kematian ini tampak pada larva yang memakan daun perlakuan dan mulai terjadi selama 24 jam setelah perlakuan. Pada tabel 1 yaitu ada pengaruh ekstrak daun bintaro terhadap mortalitas larva Spondoptera litura. Di sini terdapat konsentrasi 0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,62. Dan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaannya nyata pada selang kepercayaan 95%. Secara umum, pada semua perlakuan kecuali kontrol menunjukkan adanya peningkatan kematian larva selama 7 hari. Pengamatan. Pada hari pertama setelah perlakuan sudah terjadi kematian larva. Di sini ada gambar pola perkembangan mortalitas larva yang diberi perlakuan ekstrak kasar daun bintaro selama 48 jam pada berbagai konsentrasi dengan metode residu pada daun. Bisa dilihat pada tabel 2 yaitu ada parameter hubungan konsentrasi dan mortalitas ekstrak kasar daun bintaro terhadap larva. Hasil analisis probit menunjukkan bahwa ekstrak daun bintaro memiliki nilai LC50 dan LC95 yang lebih besar terhadap larva instar 2 dan 3 dibandingkan dengan instar 2. Berdasarkan nilai LC50 kurang dari 100%, tersebut menunjukkan bahwa ekstrak kasar daun bintaro memiliki efek toksik terhadap serangga uji. Hal ini mengindikasikan bahwa senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak memiliki aktivitas insektisida yang cukup kuat. Selanjutnya ada pengujian fitokimia ekstrak. Di sini ada tabel 3 hasil pengujian fitokimia ekstrak kasar daun bintaro. Kelompok senyawa sekunder, alkaloid, reaksi Dragendorf itu responnya negatif. Reaksi Wagner responnya negatif. Flavonoid positif, triterpenoid negatif, steroid positif, saponin positif, dan tanin positif. Hasil pengujian fitokimia ekstrak daun bintaro menunjukkan bahwa kelompok senyawa sekunder yang diuji tidak semuanya memberikan respon positif. Respon positif artinya ada perubahan warna pada hasil pengujian. Ekstrak yang diuji memberikan respon positif terhadap flavonoid, steroid, saponin, dan tanin, sedangkan respon negatif terhadap alkaloid dan triterpenoid. Terakhir yaitu bab kesimpulan. Kesimpulan dari PPT yang telah saya buat yaitu yang pertama, ekstrak daun bintaro memiliki aktivitas insektisida yang cukup kuat terhadap larva Spondoptera litura dengan LC50 sebesar 0,6% terhadap instar 2 dan 0,28% terhadap instar 2 dan 3. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu ekstrak daun bintaro memberikan respon positif terhadap flavonoid, steroid, saponin, dan tanin. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji keefektifannya pada kondisi lapangan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.